Welcome back. We are joined today by Colonel Selamat Lawrence datang kembali. Wilkerson. Hari ini kita ditemani oleh Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS, untuk membahas beberapa kesalahan perhitungan yang sedang terjadi. Terima kasih telah bergabung. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang, seperti yang saya sebutkan, beberapa arah yang keliru yang mungkin sedang diambil. Bukan hanya oleh AS, tetapi juga oleh NATO saat ini. Karena Presiden Trump tampaknya sangat terburu-buru untuk membalikkan penurunan relatif Amerika Serikat. Senjata rahasianya, atau pendekatannya, tampaknya adalah menggunakan kekuatan, atau mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, ia tampaknya tidak ingin terseret ke dalam konflik yang mahal. Jadi Panama berlangsung cepat, hanya sedikit ancaman, dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Greenland menjadi terlalu rumit, jadi dia sedikit mundur. Tampaknya ketika Yaman dan Iran tidak berjalan sesuai keinginannya, dia segera menarik diri. Sementara Venezuela tampaknya menjadi keberhasilan tertinggi. Maksudnya ya, menurut pandangannya, itu adalah operasi 1 hari, menculik presiden, dan kini idealnya bisa mengatur kebijakan luar negeri dan perdagangan. Tapi dari pengamaan standar di militer dan politik, bagaimana tuan-tuan bersiki salah perhitungan ini? Kemudian akan terlibat dalam perang yang lebih besar, yang sebenarnya tidak pindah. Itu banyak hal yang perlu dibahas. Izinkan saya memberikan beberapa komentar tentang hal-hal umum, seperti Venezuela misalnya. Dia tidak memiliki Venezuela, dia menguasai Maduro dan istrinya. Dan saya pikir hal itu akan semakin jelas dalam beberapa bulan mendatang. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lain juga. Saya tahu kamu tidak mengatakan ini secara langsung, tapi kamu sempat menyebut bahwa saya pernah bekerja untuk Colin Powell. Tahukah kamu bahwa Trump memerintahkan agar tanda tangan dan memorabilia milik Powell di Pentagon dihapus? Dia seorang pria kulit hitam, jadi dia telah dihapus, dihilangkan. Saya menunggu mereka menghapus sayap di National War College, perguruan tinggi militer paling bergengsi bagi angkatan bersenjata AS, yang secara khusus didedikasikan dan dinamai menurut namanya. Itu akan menjadi langkah berikutnya, Paul. Ini adalah pemerintahan yang tercela, menghapus seorang tokoh seperti Colin Powell, yang bahkan Donald Trump tidak pantas mencium kakinya, dan menghapusnya dari catatan, setidaknya untuk saat ini. Saya yakin semua ini akan dibatalkan jika kita berhasil menyingkirkan Trump. Ambil contoh Kennedy Center, yang sekarang akan menjalani masa renovasi selama 2 tahun. Saya tahu mereka sedang mempertimbangkan renovasi, karena saya menghadiri rapat di mana para pemimpin membahas apa yang sedang terjadi, tetapi mereka mempercepatnya, 2 tahun. Mereka akan tidak sinkron dan tidak melakukan apapun yang akan menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi para seniman dan semua orang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak akan datang. Jadi inilah yang sedang dilakukan Donald Trump. Sekarang, menjur tanyin vida, wajat worried about senim while attenditis summer instrument goat, jituin berpegi, yaitu sandi dari Gaza ini. And that's this farce in Gaza. First of all, Netanyahu is still killing. Pertama-tama, Netanyahu masih membunuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Padahal seharusnya ada gencatan senjata, dan kita seharusnya berfokus pada organisasi baru ini. Tapi lihat apa yang telah dia lakukan terkait strategi keamanan nasionalnya sendiri. Kamu mungkin sudah membacanya. Kamu tahu di situ tertulis bahwa kita akan meninggalkan Timur Tengah, atau setidaknya mengurangi secara signifikan apa yang kita lakukan di sana. Kita sedang mengambil salah satu tanggung jawab terbesar. Bahkan jika kamu hanya membaca rincian kecil dari operasi ini, yang akan dipimpin Trump seumur hidup, bersama semua orang lain yang membayar $1 miliar untuk ikut serta, kita sebenarnya tidak akan pergi. Kecuali, dan sekarang aku sampai pada intinya, aku pikir seluruh wacana tentang perang dengan Iran itu hanya sandiwara. Aku pikir mereka sudah memberinya bocoran di Pentagon. Aku juga pikir pihak lain dalam struktur sekutu, sebagaimana adanya ini juga sudah memberinya bocoran.
And I think he understands that Dan saya pikir dia memahami bahwa dia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditangani oleh militer Amerika. Dan bahwa pada akhirnya, dengan pemilu paruh waktu yang akan datang, jika dia mengizinkannya berlangsung dan saya semakin sangat khawatir tentang hal itu, mereka juga akan mengakhiri masa kepresidenannya. Jika tidak melalui pemakzulan, maka tentu saja melalui 4 tahun dan selesai. Dan Tuhan memberkati Anda, dan biarlah iblis mengambil Anda. Jadi kita berada pada titik sekarang di mana apa yang Anda tanyakan, saya pikir, sedang ditangani dengan cara-cara yang oleh para ahli dan pihak lain. Ya, saya sudah mengirimkan Anda tulisan dari Anatol Lieven. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang itu, tapi saya belum sempat mengirim komentar yang saya buat untuk Anatol. Tapi komentarnya pada dasarnya adalah, menurut saya kamu sedikit terlalu positif terhadap kedua belah pihak. Dan apa yang baru saja kamu katakan tentang Rusia, menurut saya, menunjukkan hal itu. Fakta bahwa harga minyak telah turun, bahwa inflasi mungkin mencapai 12 atau 13%, bahwa mereka mungkin harus mulai melakukan wajib militer dan berhenti membayar biaya besar dan sebagainya. Semua hal itu berdampak. Ya, that's the hal itu meteoric rain, riketa, amangi jelakwen amern. Dan jika mereka ingin mengkari hal ini, sesuatu seperti yang kamu bicarakan, Odessa, langkah dramatis seperti itu mungkin memang diperlukan. A dramatic move like that is probably necessary. At the same time, I have to admit that Anatol is... Pada saat yang sama, saya harus mengakui bahwa Anatol mungkin benar, bahwa selama Eropa dan sampai batas tertentu Amerika Serikat terus mendukung apa yang terjadi dengan Zelensky dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu terhadap pasukan Rusia yang berhadapan dengannya. Hal ini bisa berlangsung selamanya, atau setidaknya untuk waktu yang sangat lama, dan dalam konteks ini, itu berarti selamanya. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir Putin saat ini lebih khawatir tentang sesuatu yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Ia khawatir tentang apa yang dilakukan Joe Biden, dan bahkan orang-orang sebelum Biden. Ketika kita mulai mengambil pendekatan yang bersifat antagonistik terhadap Rusia, membangun seluruh perangkat untuk membuat Rusia terjebak di Ukraina. Ia khawatir akan terperangkap di sana. Militernya terikat, sangat terikat di Ukraina. Dan kita sedang mengancamnya di tempat lain, terutama sekarang, tepat di hadapannya, di Iran, karena ia memiliki perjanjian pertahanan dengan Iran. Dan kita mengancam akan menggunakan kekuatan militer dengan cara yang sangat jelas terhadap Iran. Kita baru saja menggunakannya dengan cara yang tidak begitu jelas. Kecuali bagi mereka yang tahu apa yang dilakukan Kermit Roosevelt pada tahun 1993. Karena itulah tepatnya yang kita lakukan di Teheran dan di tempat lain di Iran. Kita sedang melakukan pemberontakan dan berusaha menggulingkan rezim dengan Israel sebagai tiang utama dalam tenda itu. Keadaannya begitu membingungkan sekarang, sehingga ketika orang mengatakan kepada saya bahwa Epstein akan menjatuhkan Trump, jika bukan Epstein, maka masalah keterjangkauan dengan tarif yang tidak melakukan apapun selain merusaknya. Kalau bukan karena itu, maka hal-hal lain yang dia lakukanlah yang akhirnya mulai disadari orang. Kalau bukan karena itu, maka karena ketidakmampuan timnya. Kalau bukan karena itu, maka karena fakta bahwa rakyat Amerika mulai memahami ada ancaman nyata terhadap penerapan undang-undang pemberontakan dan pengerahan pasukan di seluruh Amerika, terutama di kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat dan sebagainya. Semua itu benar, dan semuanya mengarah ke pemilu paruh waktu. Tapi dia sangat mungkin membatalkan pemilu paruh waktu dan lolos begitu saja. Mungkin saja dengan Kongres yang begitu lemah ini. Jadi saya memandang seluruh situasi ini, Glenn, jauh lebih berbahaya di dalam negeri daripada di luar negeri. Bahkan dengan Iran yang saat ini tampak siap meledak kapan saja. I don't think it's going to go off. I think
Saya tidak berpikir itu akan meledak. Saya pikir mereka sedang berbicara, dan saya pikir pembicaraan itu menunjukkan kemajuan. Saya tidak tahu apa arti akhirnya nanti, tapi saya menduga itu tidak akan berarti seperti yang Trump katakan, yaitu hampir pelucutan senjata total Iran atau aksi militer besar-besaran terhadap mereka. Menurut saya itu omong kosong. Kita telah memindahkan semua pasukan ini dengan biaya yang kebetulan sangat besar. Dan sesenetnya nanti lebih baik uang handibuing upaya de Donald Trump agar termerit negosiator kelas kakap lagi, menggunakan satu-satunya alat yang ia miliki, sanksi dan interkari kekuatan militer. Sepertinya dia sedang merasa di atas angin setelah keberhasilan. Ya, mari kita sebut saja keberhasilan di Venezuela, jika tujuannya memang hanya untuk menculik presiden. Tapi kamu tahu, dari cuitannya, ada indikasi di mana dia menulis bahwa sekarang kita memiliki armada yang bahkan lebih besar daripada saat kita menuju Venezuela. Dan para ayatollah, kamu tahu, mereka menyaksikan apa yang terjadi di Venezuela kemarin. Namun, itu argumen yang aneh, karena keberhasilan semacam itu tidak bisa diterapkan begitu saja. Tidak ada perang besar dengan Venezuela. Mereka hanya mengirim pasukan, menculik presiden, dan membawanya kembali ke AS. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan terhadap Iran. Tidak ada yang menyarankan mereka akan datang dengan pasukan dan menculik ayatollah. Itu tidak akan terjadi. Jadi tidak jelas mengapa operasi di Venezuela ini seolah memberi begitu banyak keyakinan bahwa Iran bisa dikalahkan secara militer. Maaf? Saya hanya ingin mengatakan, saat Anda membahas hal itu, saya diberitahu bahwa akhirnya ada seorang anggota Kongres yang mempertanyakan seorang pejabat kabinet utama dalam pemerintahan Trump. Dan hal itu sampai ke telinga Trump. Orang itu adalah Rand Paul, yang menekan Marco Rubio dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana jika seseorang melakukan hal itu kepada atasanmu? Tidak. Bagaimana jika seseorang melakukan hal itu kepada atasanmu? Apa yang akan kamu sebut itu? Rubio mencoba mencari jawabannya, dan Rand terus mendesaknya. Apa yang akan kamu sebut itu? Bukankah itu perang? Bukankah itu tindakan perang? Bukankah itu sesuatu yang akan kamu tanggapi dengan perang? Saya dengar hal itu sampai ke Trump. Ya, memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Dan seharusnya ada lebih banyak anggota Kongres yang punya keberanian seperti itu, mengajukan pertanyaan seperti itu kepada pejabat kabinet utama dan menekankannya sampai tuntas. Jadi, kamu sedang berada dalam situasi sekarang, di mana Trump telah menunjukkan contoh-contoh dari kebijakan hubungan internasionalnya, kalau boleh dibilang begitu, yang nantinya akan berbalik menghantui dirinya besar-besaran, terutama jika Kongres akhirnya bisa bersikap dewasa dan menemukan keberanian moral serta keberanian politik. Dan semakin banyak Republikan yang mulai berubah. Rand Paul aku tahu adalah sosok langka, sama seperti Tom Massey juga sosok langka. Tapi semakin banyak Republikan yang mulai bersuara. Ingat, aku seorang Republikan. Mereka sudah jarang berbicara denganku sekarang. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka bingung. Salah satu dari mereka berkata seperti ini, "Kita membeli babi dalam karung." Nah, kalau kamu tahu ungkapan dari selatan itu, artinya sederhana. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Kamu justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ya, sangat aneh bahwa tidak ada lebih banyak perlawanan terhadap Trump di kalangan Partai Republik, karena apa yang dia berikan sangat berbeda dari apa yang mereka minta. Namun dalam isu Venezuela, situasinya juga sangat berbeda dari Iran. Kamu tahu, jika ingin berpindah dari satu keberhasilan ke keberhasilan lain, karena Venezuela benar-benar tidak ingin memicu konflik yang lebih besar, lagi pula, itu berada di halaman belakang Amerika. Tidak ada yang bisa dimendesak atau membuatnya keluar dalam posisi tersebut. Zimmer, berwain kuanamit dan membuat perang yang berburu. Itu berlagi untuk Iran. Gagasan bahwa kita bisa melalui serangan hidung berdarah terhadap Iran, membuat korban long dan membuat kemenangan anda bilang. Call it victory and go home.
The Iranians seem to have made it clear that this will Tampaknya, Iran telah menegaskan bahwa hal ini hanya akan mendorong Amerika Serikat dan Israel untuk kembali menyerang. Jadi pada dasarnya mereka mengatakan, kami akan membalas dengan segala yang kami miliki, bahkan jika serangannya kecil, dan itu akan menghantam seluruh kawasan. Ini akan menjadi perang regional. Maksud saya, ini bukan yang diinginkan Trump, tampaknya. Ia menginginkan kampanye yang singkat dan manis. Mengebom di pagi hari, Iran tidak membalas, dan di sore hari mereka berkata, baiklah, kita hentikan di sini, kita pulang. Lalu ia bisa mengklaim kemenangan. Tapi sekarang apa yang bisa ia lakukan? Entah ia memicu perang besar, atau jika ia mundur tanpa hasil apapun, itu tidak sesuai dengan citra pria kuat yang sedang ia bangun. Tidak ada yang bisa ditunjukkan. Jadi bagaimana ia bisa keluar dari posisi yang telah ia jebak sendiri ini? position which he has boxed himself in. Couple of weeks ago, I would have said you were absolutely Beberapa minggu yang lalu saya akan mengatakan bahwa Anda benar sekali, bahwa hasil yang paling tak terelakkan adalah penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat. Namun dalam 48 jam terakhir, pandangan itu berubah setelah saya berbicara dengan beberapa orang di Iran, beberapa orang di kawasan, dan beberapa orang di negara ini yang memiliki wawasan tentang apa yang sedang terjadi saat ini, terutama di sisi militer. Yang saya dengar adalah, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Arakci beberapa jam lalu dalam wawancaranya dengan CNN. Meskipun ia berhati-hati dalam menyampaikannya, ada pembicaraan yang cukup signifikan yang sedang berlangsung saat ini. Apakah pembicaraan itu dilakukan secara langsung melalui jalur Oman atau melalui pihak ketiga? Saya tidak tahu. Namun dari nada bicaranya, sepertinya pembicaraan itu mungkin dilakukan secara langsung di tingkat yang lebih rendah. They might be direct at a lower level. And what's happening in those talks is that they're making Dan yang terjadi dalam pembicaraan itu adalah mereka sedang membuat kemajuan. Kemajuan itu mencakup hal-hal seperti, kami tidak akan mencoba mengambil rudal balistikmu. Pada akhirnya, yang kami inginkan, dan inilah intinya, adalah hal yang sama yang diperoleh Presiden Obama dalam JCPOA. Maksud saya itulah resep yang sedang mereka bicarakan. Saya yakin pihak Iran akan menganggap itu dapat diterima. Yang disiratkan Arakci adalah bahwa selama hal itu tidak menghilangkan apa yang ingin kamu sebut, kedaulatan kami, selama tidak menghilangkan prestis dan kebanggaan kami bisa menyetujuinya. Kesan yang saya dapat adalah dia berpikir bahwa itulah arah yang sedang mereka tuju. Jadi jika mereka menuju ke sana, maka yang bisa kita lihat dari armada ini hanyalah cara Trump untuk memberikan tekanan. Kau mungkin akan mendapatkan hasil yang sama jika ada pembicaraan yang lebih bermakna dengan Maduro di Venezuela. Masalahnya di sana tentu saja adalah bahwa dia menjadi sasaran utama, dan aku pikir dia menyadarinya, kalaupun tidak mengetahuinya secara pasti. Sulit untuk bernegosiasi dengan baik jika yang sedang dinegosiasikan adalah hidup dan masa depanmu yang sedang terancam. Namun dalam kasus ini tentang Persia, sebuah wilayah luas dengan 90 juta penduduk dan sebagainya. Dan mereka gagal total. Trump pasti memiliki semacam apresiasi terhadap hal itu. Dengan rencana Bibi, idenya adalah untuk menggulingkan rezim tersebut. Mossad, CIA, dan Kermit Roosevelt, beserta anak buahnya dari tahun 1953 secara kiasan semuanya terlibat di sana. Bekerja keras, berusaha membunuh orang Iran dan menyalahkan orang Iran atas hal itu. Mereka melakukan segala macam hal. Saya akan mendengarkan Kinzer, Quincy Institute menampilkan Kinzer tanggal 3, kalau tidak salah, sekitar tengah hari. Dan saya cukup tahu apa yang akan Stephen katakan, karena dia tahu inilah yang sedang terjadi. Tidak ada ahli perubahan rezim yang lebih baik di dunia daripada Kinzer, terutama soal Iran. Jadi itu gagal total. Gagal begitu parah, sampai-sampai orang-orang Iran memenjarakan sebagian besar dari mereka atau sudah menyingkirkan mereka, atau apapun itu. Jadi sekarang tidak ada yang tersisa selain aksi militer kinetik, langsung dan terbuka. Dan saya pikir Pentagon sudah membiarkan, meskipun Kane mungkin sudah menyaringnya dengan ketat, tetapi tetap saja ada orang-orang di Pentagon yang akan terus mendorong. Kita tidak ingin melakukan ini bodoh. We don't want to do this. This is stupid.
If we do this, we're going to be there forever and a day. Jika kita melakukan ini, kita akan berada di sana selamanya, dan kita akan terus-menerus mendapat pukulan telak. Dan kemungkinan besar banyak fasilitas akan hancur. Israel mungkin akan terancam secara eksistensial. Dan ada senjata nuklir di sana yang bisa digunakan oleh Bibi. Dan soal minyak. Kau pikir Rusia sedang kesulitan sekarang karena harga minyak turun? Harga minyak akan naik 3 atau 4 kali lipat dan Rusia akan diuntungkan. Jadi semua hal ini sedang membebani Trump saat ini. Dan dalam hal itu, aku tidak berpikir dia bodoh. Mungkin dia semakin pikun, tapi aku tidak berpikir dia sudah bodoh. Jadi menurutku kita sedang berbicara, dan aku pikir itulah yang dia cari. Dia mencari kesepakatan yang bisa dia manfaatkan dan tambahkan ke daftar hadiah Nobel perdamaian yang dia inginkan. Nobel Peace Prize list. Well, so far it's the FIFA. Nah, ay mati, umarak perbayan ita. Amerik'ten the spomatnik to 4 ang bizuitord. You guys see me idalard were used in fruition. I northy, disturb a regime. Iran. Well, let's say regime change, but if there's Israel. Tuwalik tujuan Israel. I don't think it's Saya tidak berbil persim Steve tahu toward Donald Trump. Dia belah segala itu yang Miriam Adelson memintanya. Adelson told him. but even if the objective is regime change. Namun, bahkan jika tujuannya adalah perubahan rezim, jika tidak ada rezim pengganti, maka pada dasarnya, hal itu akan mengakibatkan keruntuhan dan fragmentasi Iran. Tampaknya, setiap perjanjian damai hanya akan menjadi beloncatan menuju kehancuran semacam itu, seperti tuntutan untuk mengurangi rudal balistik atau persediaan drone yang akan melemahkan sekutu regional. Dropping regional allies. The missiles are not in the deal. And Iraqi as much as Rudal-rudal itu tidak termasuk dalam kesepakatan. Dan secara tidak langsung, Arakshi cukup jelas memberi isyarat bahwa tidak ada dari hal-hal lain itu. Yang penting bagi Iran untuk mempertahankan pertahanannya di kawasan terhadap pihak lain seperti Arab Saudi misalnya, yang termasuk di dalamnya. Iran tidak memiliki pertahanan seperti pertahanan normal, jika bisa dibilang begitu. Tidak memiliki angkatan darat besar, angkatan laut besar, atau angkatan udara besar. Yang mereka miliki tentu saja adalah banyak rudal, dan itulah pertahanan utama mereka. Dan mereka tidak akan pernah menyerahkannya. Jadi saya pikir saya tahu kenyataan itu sudah sangat dikenal di Pentagon. Kami bahkan pernah berargumen bahwa Anda tidak bisa, Tuan Presiden, bahkan berpikir untuk menyerang bagian dari aparatus keamanan Iran itu, karena itulah satu-satunya yang mereka miliki. Dan mereka berada di kawasan yang berbahaya. Petunjuk di sana tanda kurung adalah bahwa bahaya utama adalah Israel. Jadi jika kamu melucuti senjata mereka seperti itu, mereka memanfaatkannya. Itu alasan lain mengapa saya masih berpikir bahwa Israel adalah boneka kita, bukan sebaliknya. Dan saya pikir kita akan berhatir harap secara besaran sekarang. Karena Netanyahu marah besar atas apa yang kita lakukan dengan organisasi baru ini, dan karena kita memperlambat kemampuannya untuk membunuh warga Palestina. Tapi dia agak menahan diri karena saya pikir bahkan militernya sendiri telah memberinya pengarahan. Jika Iran menyerang kita lagi, kita mungkin akan hancur. Jadi dia tahu bahwa dia harus menggunakan senjata nuklir untuk mencegah negaranya dihancurkan jika Iran benar-benar menyerangnya sekarang. The site where I tinggi Trump campur Duke. Dan Trump hirisli, where is superintendent. And Trump's got to deal with that mix, and I think he's come to the conclusion. Dan saya pikir dia paling berada kesimpulan bahwa dia perlu menanganinya melalui diplomasi. Arakshi juga membicarakan hal itu. Ketika CNN menekannya, dia melakukannya dengan dramatis, akurat, keras. Dan menyuhut, pemain juga berarti. Dan Arakshi berekspresi soal penipuan di tengah diplomasi dan hal lainnya. Faktua, dia menyebutnya semua sebagai kepercayaan. Dan itulah yang terus disebut oleh pihak Iran sejak awal kekacauan ini. Ahmadinejad menyebutnya pada dasarnya sebagai kurangnya kepercayaan. Dan itulah yang dikatakan Arakshi. Bagaimana bisa mencapai kesepakatan kalau begitu? Bagaimana bisa berdialog? Bagaimana bisa mendapatkan kesepakatan apapun yang memuaskan kedua belah pihak?
Ya, kami sedang membangun kepercayaan. Dan salos charun tvoidu brayword, dengan mertip turang yung jirgi. Well, one of the ways you build trust is you don't attack again. Tapi masih belum jelas bagi saya. Lalu apa yang sebenarnya perlu dibahas antara Washington dan Teheran? Apa yang bisa ditawarkan Teheran yang benar-benar diinginkan Washington? I think what you're looking at is Saya rasa yang sedang Anda lihat adalah upaya Trump dengan cara yang berbelit-belit, kalau boleh dibilang begitu. Mungkin saya terlalu memuji kemampuannya di sini, tapi melalui cara tidak langsung, dia berusaha melakukan persis seperti yang dinyatakan dalam strategi keamanan nasionalnya. Keluar. Ya, dia berusaha menarik komitmen besar AS dari kawasan itu. Bukan memutus hubungan dengan Arab Saudi atau negara-negara lain yang punya uang, tetapi menarik kita keluar dari wilayah tersebut. Karena saya pikir dia tahu dan memahami, dan beberapa pernyataannya bahkan sebelum dia terpilih untuk pertama kalinya menunjukkan hal itu, bahwa itu adalah tempat yang bodoh bagi kita untuk berada di sana. Bahwa ada stumik-sears that stastani ord pertusmenjuring, selap the splici kepentingan kawasan itu. Sebagian besar adalah Tank dan Israel. which are mostly oil and Israel. And you can do that without being in the region. Dan kamu bisa melakukannya tanpa harus berada di wilayah itu. Ya Tuhan, kami melakukannya dengan cara itu selama 40 tahun. Kami tidak menempatkan satu pun pasukan di darat selama hampir 40 tahun, kecuali penasihat dan hal-hal semacam itu. Semua kekuatan strategis kekuatan kami berada di lepas pantai. Kami menyebutnya penyeimbangan lepas pantai. Dan kami bersumpah, kami di militer bersumpah, dan presiden kami bersumpah bersama kami. Didhi vaiba da darat, dadarnadur karat, dan or smower. Namainganat, Stacy Casiti. Well, that's what he wants to get back to. Ya, isi-isi sebesia. Jika rudal-rudal itu mulai diluncurkan, AS biswakait ledebak disnulay setpekatsan naing. Well, whenever you threaten this way, Nah, setiap kali Anda mengancam dengan cara seperti itu, selalu ada kemungkinan tersebut. Saya harus berbicara dengan Ahmadinejad dalam sebuah pertemuan dengannya selama sidang umum PBB di New York. Mari kita lihat. Siapa saja waktu itu? 2-3 orang dari kami. Frank apa namanya? Ayahnya adalah agen CIA yang sangat terkenal. Frank Wisner. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk urusan kebijakan. Dan dia adalah duta besar kami untuk India. Kami berada di sana untuk meminta Ahmadinejad melakukan hal-hal tertentu jika kami juga melakukan hal-hal tertentu. Dan dia ada di sana untuk meminta sesuatu dari kami, atau menjawab pertanyaan kami, dan sebagainya. Peran saya adalah membicarakan perjanjian tentang insiden di laut. Anda tahu INCE seperti yang kami miliki dengan Soviet. Karena kami sangat khawatir akan terjadi insiden di Teluk Persia atau Laut Arab bagian utara. Dan hal itu bisa memicu perang. Jadi setelah membicarakan hal itu selama beberapa menit, Frank dan saya berbicara di lorong setelahnya. Kami bersama Menteri Luar Negeri Iran yang berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Lalu Ahmadinejad berkata, sejauh yang saya pahami, kami memiliki sekitar 1.875 km garis pantai di Teluk Persia, dan kalian tidak punya sama sekali. Jadi di mana masalahnya? Dari titik itu, kami mulai berbicara dengan cara yang lebih rasional. Masalahnya adalah, kami akan selalu memiliki kapal di laut, dan kalian juga akan selalu memiliki kapal di laut di wilayah kalian. Selama kalian memiliki kapal di laut di wilayah kalian, dan kami, katakanlah secara kebetulan kebebasan navigasi atau apapun melintasi wilayah kalian, kita perlu memiliki kesepakatan agar kita tidak saling membunuh dan memulai perang. Dan kemudian kami menyelesaikannya. Sekarang, itu hanya insiden kecil. Tapi hal seperti itulah yang perlu terjadi sekarang dalam skala yang jauh lebih besar. Kita perlu menyingkirkan boneka kita untuk melakukan ini. Karena boneka kita pada dasarnya adalah pemimpinnya, Bibi Netanyahu, yang semakin hari semakin tegang hubungannya dengan rakyatnya. Mereka tidak ingin kita melakukannya. Mereka benar-benar tidak ingin kita melakukannya. Karena hal terakhir dalam daftar keinginan Bibi adalah mengganti rezim di Iran.
atau melemparkannya ke dalam kekacauan total. Dan keduanya mungkin hal yang sama. Jika kamu mengganti rezimnya, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan kekacauan total. Tapi itu tidak akan menjadi masalah bagi Bibi. Jadi Trump tidak akan itu menurutku. Kita lihat saja nanti. Mungkin aku benar-benar salah. Semoga tidak. Kau tahu, ini adalah pendekatan yang sama di Eropa, keinginan untuk menyingkirkan Amerika Serikat. Karena aku berpikir, jika aku adalah Trump, dia bilang NATO. Ya, dia bilang NATO sudah ketinggalan zaman. Intinya, orang Eropa harus belajar membela diri sendiri. Setiap kali dia berbicara tentang keberhasilan NATO, sebenarnya dia sedang membicarakan orang Eropa yang mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk militer. Sekarang, jika dia ingin menghancurkan NATO, dia tidak akan bisa melakukannya sendirian, mengingat hal itu akan sangat tidak populer di Washington. Namun, jika kau cukup mengacaukan hubungan dengan orang Eropa, maka semuanya bisa runtuh. Itu cara yang cukup efektif untuk melakukannya. Maksudku, soal rencana membeli Greenland, aku pikir dia memang benar-benar menginginkan Greenland, tentu saja. Tapi itu juga cara yang baik untuk mengurangi jejak kehadiran di Eropa, jika memang itu tujuannya. Ya, kamu benar. Aku pikir itu Howard, bukan? Mark Howard, duta besar untuk Denmark, orang yang bersama Peter Thiel menginginkan semua mineral di bawah lapisan es di Greenland. Dia seharusnya pergi ke sana menyerahkan surat kepercayaannya dan pada dasarnya mengatakan, aku ingin negaramu Greenland. Aku ingin wilayahmu, apapun itu. Aku menginginkannya. Aku dengar sekarang mereka sedang membicarakan secara serius tentang sebuah perjanjian. Perjanjian tertulis yang bisa dibilang menghindari NATO dan memberi Amerika Serikat akses apapun yang mereka rasa perlu dan yang pihak sana bersedia berikan. Jadi masalah itu menurutku mungkin juga sedang diselesaikan. Tapi kamu benar, aku pikir Trump bukan dengan cara agresif, tapi dengan segala cara yang mungkin ingin lepas dari NATO, kecuali mungkin komitmen payung nuklir. Karena aku rasa dia tidak ingin melihat banyak negara di Eropa berpikir bahwa mereka seharusnya memiliki senjata nuklir. Dalam hal strategi keseluruhan ini, keinginan untuk mengurangi kehadiran di Eropa, bagaimana Anda melihat hal ini dapat berhasil diterapkan di Ukraina? Karena seperti yang Anda katakan sebelumnya, keadaan di Ukraina tidak berjalan baik. Bagi banyak pihak, malah semakin memburuk. Ukraina sendiri tentu saja sedang berjuang keras dengan masalah tenaga manusia dan ekonomi. Infrastruktur, terutama infrastruktur energi, semuanya sedang lumpuh. Dan pihak Rusia juga, ya? Mereka ingin mengakhiri seluruh situasi ini. Jadi tampaknya perang yang berlangsung lambat dan melelahkan ini mungkin akan segera berakhir. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sudah mengatakan kepada Anda tadi siang, saya berbicara dengan mantan kepala angkatan bersenjata Jerman, dan ia menyampaikan pandangannya bahwa jika tidak ada penyelesaian diplomatik sebelum bulan Maret, Rusia akan melancarkan serangan besar-besaran dengan target Odessa. Sekarang, jika memang demikian, ini merupakan eskalasi yang dramatis, tetapi terdengar masuk akal. Mereka membuat Ukraina sampai ke titik kehancuran, dan mereka ingin mengakhiri perang ini. Jadi, bagaimana hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan Amerika? Sekali lagi, saya agak terkejut. Jika Trump ingin mengakhiri perang ini, tampaknya ia sudah memiliki banyak kesempatan selama setahun terakhir. Kau tahu, jika ingatanku tentang sejarah tidak keliru, dan mungkin saja keliru, karena aku semakin tua, banyak hal yang kulupakan, aku rasa garis Curzon kira-kira setara dengan garis Molotov-Ribbentrop. Mungkin Putin akan melangkah sejauh itu. Lalu mereka akan benar-benar terkejut, karena inilah seorang pria yang bersedia menggunakan senjata nuklir untuk melindungi apa yang ia anggap sebagai wilayah pengaruhnya. Dan ia sudah sangat jelas tentang hal itu. Begitu juga Lavrov. Dan sekarang, dia tidak hanya mengambil seluruh Ukraina, atau sebagian besar darinya, tapi mungkin juga sedikit bagian dari Polandia. Kau perhatikan bagaimana orang-orang Polandia bertindak sekarang.
Mereka dengan gila-gilaan berusaha menyingkirkan apapun dalam struktur politik mereka yang tampak mendukung Moskow. Mereka berusaha menghapusnya karena mereka ingin sedekat mungkin dengan Washington. Dan mereka merasa, dan memang seharusnya begitu, karena itu tersolos membuat Mr. Sarkin mereka melater palet for course casually accept. That they have to do that in order to exist, in order to have a future. They must tie themselves to the United States. Mereka harus mengikat diri mereka pada Amerika Serikat. Nah, lihat apa yang sedang coba dilakukan Donald Trump. Apakah menurutmu Donald Trump ingin menjadikan Polandia sebagai tanggung jawab pemerintahannya? Saya rasa tidak. Jadi maksud saya, ini kekacauan besar. Namun pada dasarnya Rusia memiliki keunggulan, dan mereka sudah memiliki keunggulan itu sejak awal, baik dalam arti nyata maupun, menurut saya, dalam jangka panjang. Masalah bagi Putin, yang semakin terasa, adalah dia menyadari bahwa kita melakukan berbagai hal terhadapnya di tempat lain. Dan dia membutuhkan angkatan bersenjatanya untuk memiliki sedikit lebih banyak fleksibilitas, bahkan untuk mengancam, bahkan untuk memberikan efek penangkalan. Sangat sulit memberikan efek penangkalan ketika kita bermain-main di tempat lain, seperti di Kaukasus. Sementara sebagian besar kemampuan dia untuk merespons terikat di Ukraina. Well, I think the Europeans have been very clear. Ya, saya pikir orang-orang Eropa juga sudah sangat jelas tentang hal ini. Mereka ingin perang di Ukraina terus berlanjut, semata-mata karena hal itu membuat Rusia terikat di sana. Perdana Menteri Denmark mengatakan hal itu, dan Menteri Pertahanan Swedia menyampaikan hal yang sama. Jika perang berakhir, itu akan sangat buruk. Rusia akan memiliki lebih banyak pasukan di Laut Baltik. Ini adalah tema yang umum sekarang. Nona mendengar tahu small dari kapal intelijen terminal is a slimmer prin maspung val. We scored race force to you. Russian forces are tied up. So, but again, so I think the Russians are aware. Tapi sekali lagi, saya pikir orang-orang Rusia menyadari bahwa, terutama ketika dunia sedang bergeser dan berubah seperti sekarang, Rusia menginginkan sedikit fleksibilitas jika terjadi sesuatu yang salah di tempat-tempat seperti Iran. Tidak ideal jika semua pasukanmu terikat. Namun, jika hal ini dianggap sebagai ancaman eksistensial, ada batasan terhadap seberapa banyak konsesi yang bisa diberikan. You are satunya alternatif dan mengakhiri dengan cepat. Tetapi, itu berarti melakukan eskalasi dengan cukup dramatis. Jadi, one three step terpukul buying. So is this what you expect to see now? Well, if you look at the neocon, Nah, jika Anda melihat kaum neokonservatif, dan memang ada kelompok seperti itu, jika Anda melihat pandangan neokon tentang tujuan strategis utama Rusia, yang pertama adalah menghancurkan NATO. Dan kaum neokon akan mengatakan bahwa mereka sedang berada di jalur yang cukup baik untuk mencapai hal itu. Tujuan kedua adalah menghancurkan hubungan transatlantik. Kedua hal ini bisa saling melengkapi, atau bisa juga terpisah. Saya pikir jika Anda menjatuhkan NATO, kemungkinan besar Anda juga akan menjatuhkan hubungan itu. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan Washington. Dengan kata lain, mereka berpikir, Rusia berpikir, bahwa ada hambatan. Dan hambatan itu adalah hubungan transatlantik dan NATO secara khusus yang menghalangi terciptanya hubungan yang lebih baik dengan Washington. having better relations with Washington. For whatever reason, Entah karena alasan apa, para neokon, setidaknya sebagian dari mereka, akan mengatakan bahwa ada motif tersembunyi di balik keinginan Putin untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Washington, karena ia menyadari siapa yang kini memegang kendali di dunia, yaitu Tiongkok. Jadi, ia menginginkan hubungan yang lebih baik agar bisa melakukan apapun dari dalam untuk melemahkan kekaisaran, membuat peran Tiongkok sedikit lebih mudah. Saya tidak mempercayai itu, karena saya tidak percaya ada keharmonisan sejati antara Beijing dan Moskow, kecuali sebagai langkah praktis untuk menghadapi kebodohan kekaisaran. Dan saya sungguh maksud kebodohan kekaisaran. Itulah satu-satunya alasan Kok dan Rusia beratu dalam semacam aliansi diam-diam ini. sort of tacit alliance. Now, what's happening out in the far east of Russia with Sekarang, apa yang terjadi di wilayah timur jauh Rusia, dengan Tiongkok yang tampaknya bergerak masuk untuk mencari ruang hidup dan semacamnya,
masih bisa diterima oleh Putin saat ini karena ia tidak bisa berbuat banyak. Namun di masa depan, hal itu mungkin juga akan menjadi sedikit masalah. Dan tidak ada yang tahu kemana arah hubungan antara India dan Tiongkok akan berkembang. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pergeseran kekuatan yang mendasar sedang bergerak menjauh dari barat dan menuju ke timur. Rusia terjebak di tengah karena merupakan kekuatan Asia sekaligus kekuatan Eropa. Jadi Rusia akan tetap berhati-hati dan menunggu arah mana yang akhirnya akan diambil ketika pergeseran kekuatan ini terjadi. Dengan menyadari bahwa mereka tidak bisa menandingi Tiongkok, tidak sekarang, dan mungkin tidak selama 30 atau 40 tahun ke depan. Jadi, saat ini ada aliansi diam-diam yang tampaknya berjalan cukup baik. Dan mereka mengawasi Washington untuk memastikan bisa menahannya saat ia runtuh, begitu kira-kira. Dan juga untuk memastikan agar 5, 8, atau berapapun jumlahnya, 5 Bukit 895 hulu ledak nuklir itu tidak diluncurkan ke arahnya. Jadi, ini semacam permainan kabuki, tetapi pergerakan kekuasaan yang tak terelakkan adalah dari barat ke timur. Dan Putin terjebak di tengah, seperti yang sering terjadi pada Rusia selama 1000 tahun terakhir atau lebih. Ia harus menari di antara keduanya sampai arah pergerakan itu menjadi lebih jelas dan lebih kokoh. Dan, seperti yang kita tahu, kita hanyalah kekuatan di belahan barat, dan bukan yang terlalu kuat juga. Ia sedang bermain untuk jangka panjang. Aku pikir ia memang bermain untuk jangka panjang. Ya, kita akan lihat apakah dia mampu membayarnya. Mungkin dia tidak akan berada di Washington terlalu lama. Tapi jika kita melihat strategi keamanan nasional, pertanyaan terakhir di sini, jika tujuan utamanya adalah agar dunia menjadi multipolar, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berada di mana-mana. Setidaknya mari kita mundur ke belahan barat dan pastikan kita berkuasa di sini, setidaknya. Artinya, tidak ada kehadiran kekuatan besar lainnya. Dan sekali lagi, Misi Abshal, Beef, Tidak mungkin. 60% perdagangan Amerika Selatan sudah dilakukan dengan Tiongkok. Dan sekitar 60% dari perdagangan masing-masing negara juga demikian. Anda tidak bisa melawan hal semacam itu kecuali sebagai semacam tindakan pertahanan terakhir, smooth life. Yang sebagian merupakan apa yang terjadi di Venezuela. Tas, wanneer hager tafswal kubit nik sebroi finits, tetapeth, rusword in with this take roru bagi AS, tedit tuin, moya senior. Dipaksakan kepada kita. Dipaksakan kepada kita. Oh ya, bukan dipilih. Maksud saya tidak bisa menekankan hal itu dengan cukup kuat. Setidaknya rezim saat ini cukup masuk akal untuk memahami bahwa mereka tidak punya pilihan. Namun, mengingat bagaimana Eropa telah terdegradasi, bagaimana Anda melihat masalah yang terjadi saat ini antara Amerika dan Eropa dalam konteks NATO? Anda menyebutkan bahwa NATO akan menghadapi beberapa kesulitan. Apakah ini hanya masa sulit sementara, atau Anda pikir blok militer ini akhirnya akan mulai terpecah? Saya rasa NATO yang melakukannya. Saya pikir ada dua kemungkinan hasil, atau variasi dari dua tema itu. Pertama, para pemimpin utama di Eropa, kita semua tahu siapa mereka, Jerman, Prancis, dan Inggris. Meskipun akhir-akhir ini saya agak ingin menyingkirkan Inggris dan mungkin memasukkan negara Anda atau seseorang yang punya sedikit lebih banyak keberanian daripada Inggris. Mereka benar-benar mengecewakan saya. Pilihan yang umum adalah pemimpin berkumpul dan menciptakan arsitektur McKinney. Itu bisa terhubung dengan sistem nuklir kita. Bisa diintegrasikan dengan nuklir yang saya sebut contoh Reforger di masa akhir. Anda ingat Reforger? Pemulangan pasukan ke Jerman. Kami memiliki semua unit di Amerika Serikat yang ditugaskan untuk dikirim ke luar negeri jika Rusia menyerang melalui celah itu dan hal-hal semacamnya. Hal itu bisa memiliki dimensi seperti itu, tetapi tentu saja juga akan memiliki dimensi nuklir.
karena Anda tidak ingin banyak negara Eropa memutuskan untuk membangun senjata nuklir. Jadi Anda akan memiliki arsitektur keamanan Eropa yang layak, yang berkembang selama katakanlah 1 dekade. Ligt di basis industri perkopersaannya. Remilius alternatief breekt en megleith en megethinsker exmuniu. For Europe and maybe for the world. The other alternatives, they fall apart. Alternatif lainnya, mereka berantakan. Mereka benar-benar berantakan, saling menggigit, saling membenci, saling bertarung. Maksud saya harap bukan dalam peperangan nyata di lapangan, tapi kamu tahu secara ekonomi, finansial, mereka memang tidak bisa akur. Mereka berantakan, dan mereka tidak terlalu kuat. Ingat buku-buku dari sekitar 15 atau 20 tahun lalu yang ditulis orang yang mengatakan bahwa Eropa memiliki PDB gabungan setara dengan Amerika Serikat. Mereka tuau strust, nusith, leaf polite. Boy, is that gone out the door. Yeah, remember I bought a Ja, the wimpt dienaars woord dat Sydney Bubble raller du dream triumph of road. You annies de pusting satan, Europe. Europe. Yes. Ya, dat sekali. This is Ithawidus mustasinal grace may. Ni henny bunza dua. today though, but But it could be good. Tapi akan bagus jika Eropa mengambil bagian terbaik dari apa yang telah dilakukan sejak perang, terutama sistem sosial dan demokrasinya, sejauh memperbaruinya, membangun identitas keamanannya sendiri, serta bekerja sama untuk menjadikannya cukup tangguh. Bangun basis industri pertahanan dan sebagainya. Mereka harus lepas dari ketergantungan pada perusahaan seperti Lockheed Martin, kecuali mungkin untuk pembelian sesekali atau semacamnya, dan membangun basis industri pertahanan mereka sendiri. Jika mereka melakukan itu, dalam 10 atau 15 tahun mereka masih bisa menjadi kekuatan yang cukup tangguh. Maksud saya, kita sedang membicarakan sekitar 400 juta orang. Mungkin saat itu menjadi 350 juta, karena populasi mereka menurun. Begitu juga dengan kita sekarang. Sudahkah kamu melihat data kita sejak dia menghentikan imigrasi? Kita sekarang mengalami pertumbuhan populasi negatif, atau sangat mendekati negatif. well, I don't think necessarily a diminished Ya, role for saya tidak Europe berpikir would be bahwa peran that Eropa yang bad berkurang as long as akan it's menjadi hal yang buruk, stable, because selama tetap I stabil. made the same Karena saya pernah argument when I mengemukakan was argumen working yang in sama Russia. ketika I saya was bekerja di saying that Rusia. Russia should essentially Saya mengatakan bahwa embrace Rusia seharusnya menerima statusnya yang lebih kecil di dunia, berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Tidak seperti pada abad ke-19 atau ke-20, ketika Rusia memiliki niat dan kemampuan untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan hegemon di Eurasia. Dan gatit Islam itu soraim and inteng sianiling. always be the target to be balanced, but these days, the Japanese try to reach Saat out ini, to- Jepang berusaha menjalin hubungan dengan Rusia agar mereka tidak terlalu bergantung pada Tiongkok, sehingga mereka tidak lagi kehilangan netralitas dalam sengketa antara Tiongkok dan Jepang. Kita melihat bahwa India tidak ingin Rusia menjadi terlalu berpusat pada Tiongkok, jadi mereka juga ingin lebih mendekatkan diri dengan Rusia. Bahkan sebelum tahun 2022, negara-negara Eropa sudah berhati-hati. Jangan sampai terlalu menjauhkan diri dari Rusia. Flavernan, angke menita berikut dengan Tiongkok. Jadi, menangkin beberapa posisi itu, mereka bisa tetap seimbang sepanjang waktu. Wanis tembui sini membetak fleksibilitas, demormutual paling dominan. You don't have to be the biggest guy on the block. So, and also, Kau bicara seperti orang keras. yeah. Yeah, they don't Ya, care for- they don't tapi care mereka for tidak Europe. peduli dengan hal itu di Eropa sekarang. Apakah masih ada pria atau wanita yang waras di Eropa? Tidak. Aku rasa inilah masalahnya. Mereka semua menolak menerima kenyataan apa adanya. Mereka semua ingin kembali ke tahun 90-an. Tapi kau tahu, masa itu sudah berlalu. Kau harus menerima keadaan yang ada sekarang dan melakukan yang terbaik dengan itu. Thanes and you, Evit Berterpray, is a metherer bestreamber berenu. Medzitsit mersang. It's very destructive. But Kau maak niruan to the mid-setting ini, meskipun demikian, remat mengte per death it is masern the same teddy to be fair ignafall. As is occurring today.
Well, Baik, terima kasih meluangkan waktu. Apa sih pemikiran terakhir sebelum berakhir di scene? wrap up. No, I hope I'm right. En stäwe, That we are beharap sa tumul mentan mi dira mchitukan bombasi at orpan diiran. on Iran. Except with I the mean, very I just think bichin, that would be a disaster. edi garan chan. Absolute disaster. I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa Trump telah mengerahkan semua kekuatannya di wilayah itu, dan saya pikir dia satu-satunya yang bisa pulang tanpa menjatuhkan bom ke Iran. Dia bisa saja mengalihkan fokus ke hal lain. Karena tahu sendiri, seminggu yang lalu kita membicarakan tentang menginvasi Greenland, dan sekarang seluruh kekuatan militer ini telah mengepung Iran. Besok dia bisa saja berbicara tentang mencekik Kuba, dan seluruh isu Iran itu akan lenyap. Jadi saya pikir dia satu-satunya presiden yang punya kemampuan omong besar profesional untuk bisa melakukan penarikan diri yang memalukan. Tapi saya rasa, pada tingkat tertentu, itulah yang harus dilakukan. At some level, that's what has to be done. Oh, it won't be humiliating for him. He's gonna Oh, say that itu tidak akan memalukan baginya. Dia akan mengatakan bahwa dia menghentikan perang dan menukar mekanisme yang akan menjaga perdamaian selama 40 tahun. Maksud saya, begitulah cara dia akan mengatakannya. Dan mungkin ini semua tentang Epstein. Saya tidak tahu. Tapi jika kamu telah melihat beberapa pengungkapan yang muncul di halaman-halaman ini yang banyak disensor, meskipun begitu, oleh para idiot yang melakukannya. Orang-orang berkata kepada saya kemarin, ya, tapi tidak ada hubungan langsung antara Trump dan Epstein. Omong kosong. Lalu kamu lihat beberapa hal yang dikatakan dalam email, dan beberapa hal yang bisa kamu tahu telah disensor. Ini mungkin benar-benar membuat Donald Trump sangat khawatir, dan mungkin Melania juga. And maybe Melania too. En ja, with Habuthal, så Kent Mark Epstein. It's quite shocking. This the suar very still with Sabarnjorkam narrow full, thin the booty fine. Theory ever coughed up is proven now. It's I heard one this morning that the Pagi ini aku mendengar kabar bahwa NKVD, GRU, apapun nama lembaga itu sekarang di Rusia, dan Mossad, bersekongkol untuk mengatur semuanya dan berbagi perangkat pemerasan. Aku bilang, aku percaya semua bagian yang dimulai dengan Mossad dan diakhiri dengan Mossad. Aku tidak berpikir Rusia benar-benar terlibat dalam hal ini. Setidaknya aku tidak melihatnya dimanapun. Diutak tordely forward to meleset beberapa teks berarusut berdik selama pernunan. Ja, every single remal. well. Nah, ketika semua ini jam merziu, yo harus wis kerikim berkas berkas Epstein, and hanya significance politik Epstein. Jadi Walt, menurut saya. Well, thank you very much. the breadth of them. Luasnya sungguh menakjubkan berapa banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Bisa dibilang para ahli, orang-orang kaya dari dua benua. Ya, maksud saya bukan hanya Bang Andrew. I mean, it wasn't just Prince Andrew. No, I think every country. Tidak. Saya rasa setiap negara di dunia saat ini sedikit terguncang oleh politisi, mana di antara mereka yang terseret ke dalam, istilah yang tepat, sebuah operasi pengaruh. Influence operation, so, yeah. Club Normaal is a set met tid you do all grub met for. Pretty much. To acknowledge bed. Well, Ja, this is mes kaingi. thanks again. You said it.